Waalaikumsalam Ustaz, waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan dalam adab bertetangga. Di kampung saya tiap malam Jumat selalu diadakan majelis tahlil dan sholawat. Apakah saya boleh mengikuti dengan niatan menjaga ukhuwah Islamiyah? Ini pertanyaan dari dulu sampai sekarang sampai kiamat. Iya, ribut tahlilan, ribut sholawatan. Begini ya ikhwan ya. Kita ini harus menyadari kita hidup di mana gitu. Kita ini hidup di mana? Kita hidup di Indonesia, kita hidup di Kota Malang. Dan kita harus jujur, di sini memang banyak orang NU, banyak habaib. Yang mana di antara amalan mereka adalah tahlilan dan sholawatan. Dan mereka melakukan itu pun mereka juga punya argumentasi. Mereka punya argumentasi. Iya kan? Sehingga kita tidak perlu ribut masalah ini. Tidak perlu ribut, tidak perlu bid'ah-bid'ahkan. Kalau kita bid'ah-bid'ahkan, nyesat-nyesatkan, berarti kita cari masalah, kita ngejak ribut. Ini sampai kapan kita ribut? Pertama, ini bukan masalah yang prinsip. Betul apa enggak? Setuju apa enggak? Setuju, enggak setuju, harus setuju. Ini masalah bukan prinsip ya ikhwan. Ini masalah furu'iyah, masalah cabang-cabang ini. Bukan masalah prinsip. Dan mereka juga punya ulama. Walaupun kesimpulannya kita harus berbeda pendapat. Aku tidak tahlilan, aku tidak sholawatan. Kamu tahlilan, kamu sholawatan, silakan. Kita saling menghormati. Kita adalah sesama muslim. Aku tidak menyerang kamu, kamu nggak usah nyerang aku. Nggak usah tuduh-tuduhan. Enak kan kalau gitu, dewasa. Setuju apa enggak tuh? Kan dewasa gitu kan? Enak. Jadi tidak usah saling memaksakan keyakinan. Agama itu privasi kita dengan Tuhan, dengan Allah. Nggak usah ikut campur urusannya agamanya orang lain. Berdakwah boleh, harus berdakwah. Tapi juga caranya yang santun. Karena itu, saya menganjurkan supaya antum yang banyak piknik. Jangan tertawa dulu. Piknik bukan jalan-jalan. Piknik ke kitabnya para ulama. Antum keburu-buru, bukan melancong. Jadi membaca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya apa? Untuk membuka wawasan gitu loh. Karena kalau kita hanya satu kitab, nanti kita merasa paling benar sendiri. Surga, teman-teman, ikhwan, billah wa akhwat, surga milik kita ya. Yang lainnya tidak punya surga, surga milik kita saja. Ada enggak kelompok seperti ini? Iya. Semuanya dianggap ahli neraka, surga milik dia pribadi. Surga yang sebelah ndi iki? Ya kita tidak tahu isinya itu apa bidadari, apa wewe gombel. Nah, ini kalau kelompok mengklaim surga milik pribadinya itu kan lucu kan. Ini ulama sak dunia ini banyak. Seperti itu. Kami menganjurkan untuk piknik dalam arti rajin-rajin baca kitabnya ulama yang berbeda pendapat dengan kita. Tujuannya untuk membuka wawasan. Di antara kitab yang bagus, antum kalau bisa perlu punya kitab ini. Ditulis oleh Ustadz Abdus Somad. Beliau dari Pekanbaru, dari Riau. Beliau kalau tidak salah S1-nya Mesir, S2-nya Maroko. Bagus beliau. Beliau kalau pengajian itu mencerahkan. Mencerahkan membuka wawasan kita. Ya, menjadikan kita cerdas. Bukan menjadikan kita kerdil. Ini penting seperti ini. Beliau punya buku diantaranya 37 masalah populer. Di antaranya masalah ini. Tahlilan, sholawatan dibahas di sana. Mereka yang adakan itu apa argumentasinya? Apa alasannya? Itu penting. Mereka juga punya argumentasi. Sampai kapan kita ribut seperti ini? Seperti itu. Karena terus terang saja, ikhwan wa akhwat fillah rahimakumullah, saya sekarang sadar, semakin hari semakin sadar bahwa otak kita selama ini sudah dirusak. Otak kita sudah diprogram selama ini dengan program kebencian. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, yang langsung otak kita kemana arahnya? Jujur antum. Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, langsung kemana arahnya? Yang dibayangkan kita itu. Kemana? Antum jawab ya ikhwan. Kemana? Enggak, bukan maksudnya kelompok. Kelompok mana? Kalau ada kata-kata ahli bid'ah, yang ada di benak kita itu kelompok mana yang hadir, yang langsung?
Yang refleks mana? NU. Ahli bid'ah langsung NU habaib. Ini salah. Salah itu. Mereka bukan ahli bid'ah. Mereka adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah sama dengan kita. NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis, Salafi, Habaib, Ikhwanul Muslimin, Jamaah Tabligh. Ini semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Kenapa kita katakan ahlus sunnah wal jamaah? Karena akidah mereka, akidah ahlus sunnah wal jamaah. Rukun Islamnya ya 5, 2 kalimat syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Rukun imannya ya 6, iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari akhir, takdir. Akidah tentang sahabat sama, Al-Qur'annya sama, tafsirnya sama, kitab haditsnya sama, syarah haditsnya sama, semuanya sama. Bedanya sedikit dan itu pun bukan masalah yang prinsip. Jadi kalau mereka dibilang ahli bid'ah saya enggak setuju. Ini juga sumber masalah di antara kita karena kita sering menuduh yang di luar kita sebagai ahli bid'ah, enggak usah lah. Kita insyaallah sama-sama ahlus sunnah wal jamaah. Lah terus siapa ahli bid'ah itu? Kalau kita kembali ke salafus saleh yang keras kepada ahli bid'ah, jangan kumpul ahli bid'ah, jangan bertangga dengan ahli bid'ah dan seterusnya, itu memang benar-benar ahli bid'ah yang akidahnya menyimpang, bukan ahlus sunnah wal jamaah. Ahli bid'ah pada zaman salafus saleh itu diantaranya Khawarij, kebalikannya Khawarij Murji'ah, Syiah Rafidhah, kebalikannya Nawasib. Kemudian Qadariyah, Jabriyah, Mu'tazilah, Jahmiyah. Memang mereka ahli bid'ah. Seperti itu. Jadi NU, Habaib dan yang lainnya itu saudara, sama ya. Saya ulangi lagi, NU, Muhammadiyah, Al-Irsyad, Persis. Kemudian Salafi, Habaib, Jamaah Tabligh, Ikhwanul Muslimin. Ini sama. Sama ya ikhwan. Saudara. Dan saya mengatakan begini pun, karena dulu sudah pernah, keras-kerasan itu pernah, keras-kerasan, nuduh-nuduh bid'ah ini sudah pernah, sudah khatam, ini sudah taubat. Dan setelah taubat kepada Allah, semakin hari semakin dibuka oleh Allah, bahwa ajaran-ajaran yang suka nuduh bid'ah-bid'ah itu sangat efektif untuk menghancurkan umat Islam. Sangat efektif untuk memecah belah umat Islam. Yang dimusuhi itu loh umat Islam. Musuhnya nomor 1 adalah umat Islam. Sehingga semua ulama yang di luar kelompoknya dihabisi semuanya. Dibunuh karakter ulama semuanya. Sehingga ulama hancur semuanya. Ini ajaran apa seperti ini? Islam bisa rusak kalau kayak gini. Setiap ulama dihancurkan karakternya. Sehingga kita nggak ngambil ilmu dari dia. Oh ini sesat, ini sesat, ini sesat. Semuanya sesat yang di luar kelompoknya dia. Repot kalau gini kan. Jadi mari kita bersikap dewasa. Beda pendapat boleh. Beda pendapat itu indah. Selama bukan dalam masalah akidah. Akidahnya tetap ahlus sunnah wal jamaah. Dalam amalia-amalia monggo silakan, enak. Kita tetap bersaudara. Yang kita kedepankan adalah innamal mu'minuna ikhwah. Al-muslimu akhul muslim. Sama-sama muslimnya, sama-sama berimannya, saudara. Walaupun organisasinya berbeda. Anda Islam enggak? Islam saudara. Anda iman enggak? Iman saudara. Seperti itu. Ini penting. Di masalahnya Al-Quran itu kita tinggal. Mulut kita Al-Quran, sunnah, Quran, sunnah. Padahal kita meninggalkan Al-Quran dan sunnah. Kita suka dengan ucapannya manusia. Lebih kita kedepankan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Jelas apa enggak? Insya Allah semua kelompok tadi itu rujukannya juga Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak ada yang rujukannya itu Taurat wal Injil, tidak ada. Itu dulu aja ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah nanti kita ketemu lagi dalam keadaan yang lebih baik lagi. Allah menjadikan kita istiqomah. Allah semakin mempererat ukhuwah kita. Ya, terutama di Kota Malang. Mari kita mulai dari Kota Malang. Bahwa kita ini lintas organisasi bisa bergandengan tangan. Ayo kita bangun Malang bersama-sama. Kalau kita tukaran terus sampai kapan kita? Dan itu memang orang-orang kafir itu tahu Islam nggak bisa dikalahkan. Orang kafir tahu itu. Jangan coba-coba ngelawan Islam. Jangan coba-coba ngelawan
Al-Quran. Jangan coba-coba ngelawan Allah. Jangan coba-coba ngelawan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda kalah. Anda kalah. Karena Anda melawan kekuatan yang maha dahsyat, yang tidak terkalahkan. Dan orang kafir tahu itu. Cara mengalahkan orang Islam cuma satu. Ini resepnya ya. Kalau ingin mengalahkan orang Islam, caranya cuma satu. Ini rahasia tapi ya. Jangan bilang-bilang antum. Cara menghancurkan orang Islam itu cuma satu. Tidak ada lagi selain ini. Apa caranya? Adu domba orang Islam. Itu. Cara menghancurkan Islam, adu domba orang Islam. Hancur. Selesai itu dah. Wassalam. Seperti itu. Karena itu hati-hati jangan mau adu domba. Amerika itu pinter utek Amerika. Antum kenal tidak dengan proxy war? Perang proxy, perang boneka. Iya. Kita dijadikan boneka, disuruh tukaran kita ini. Di belakang itu ada kekuatan besar. Sopo Amerika. Sopo menelga Amerika. Kalau Indonesia mungkin Amerika, mungkin Cina, wallahu a'lam. Tapi yang diadu domba itu kita, diajak tukaran. Dikai duit piro dipun tukaran. Jangan mau kita, eman. Ini Indonesia milik kita bersama. Nah, kemudian setelah kita tukaran, hasil buminya diambil, minyak disedot, tambangnya disedot kabeh, emasnya, semuanya habis. Ini urusan perut ini. Irak dihancurkan kayak gitu. Amerika di belakangnya. Yang dijadikan boneka siapa? Sunnah dan Syiah tukarano. Amerika sing mlebu minyak ini sedot kabeh. Gitu. Suriah juga gitu. Yaman juga sekarang kacau. Ini kepentingan semua. Kelihatannya masalah agama. Kalau antum ingin perang yang benar-benar agama 100% murni, ya, mati syahid pasti insyaallah biidznillah kalau antum ikhlas Palestina. Itu pasti Palestina. Musuhnya jelas. Siapa musuhnya? Zionis Yahudi. Itu jelas kalau itu. Kalau yang lain-lainnya kebanyakan perang boneka. Kita dijadikan boneka. Itu karano. Ya. Wis mari kabeh, nah dipateni kabeh. Pahlawannya dipateni kabeh. Mari wis, terima kasih ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Wis. Ingkri apa? Iya. Ini kenyataannya gitu. Kita ikuti perang dari dulu, mulai dari kasus di Afghanistan dan terakhir di Suriah. Ya Allah, ternyata perang boneka semuanya ini. Demikian, mungkin itu dulu ya. Wallahu a'lam. Semoga bermanfaat. Allah menjadikan kita istiqomah dan Allah tutup umur kita dengan husnul khatimah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.